bersatu di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita bersaudara, di lebet Gusti urang teh. Amin. Puji Gusti sambil ngantosan wargi urang sanes dongkap ka dieu, urang naikkeun pujian. Di lebet Gusti urang teh sadaya. Pak William ngerti sama mulut si Pangga ya. Pokoknya mah gitu lah. Di dalam Tuhan Yesus kita bersama. Nah
kita yang di surga itu mengasihi kita semua, dari mana saja, barat, timur, utara, selatan, suku mana, bangsa mana, yang namanya sudah tercantum di buku kehidupan, semuanya dipanggil. Amin. Pagi ini benar, kasih Bapa itu luar biasa di tengah-tengah kita. Kami semua bertemu di sini, saudara-saudari. Haleluya. Itu mulai acara kita. Amin. Sudah siap saudara? PowerPoint-nya. Nah saudara, inilah pembelajaran dari tantangan Elia, khususnya untuk saudara. Ayat pasal 20, ayat 30 bunyinya yang berikutnya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi 2000 tahun lalu pada waktu Yesus ada di bumi, memang banyak sekali menjalankan mujizat. Kebanyakannya saya percaya adalah bersifat kesembuhan ilahi, saudara. Kenapa Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit? Kenapa begitu banyak mujizat yang dilakukannya, saudara? Apa maksudnya? Apa maknanya? Ayat yang berikutnya, ayat 31. Tetapi semua yang dicantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi cukup jelas saudara, pada waktu Yesus menjalankan mujizat itu dengan maksud membuktikan diri sendiri sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Amin saudara. Itu maksud daripada mujizatnya. Ayat 37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saudara, nama Yesus itu mulai disebarkan. Kenapa? Karena mujizat. Nah ini yang terjadi di sini ya, antara suku-suku dan mujizatnya. Nama Gusti Isa mulai disebarkan. Jadi saudara mau nggak belajar bagaimana menjalankan mujizat untuk kemuliaan Tuhan? Mau? Mau. Jadi pada waktu Yesus mau usir setan, dia pakai otoritas, keluar perintah. Nah, bagaimana caranya Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja? Seandainya ada orang yang sakit, bukan kerasukan, cuma sakit biasa saja, misalnya sakit demam. Bagaimana Yesus menangani hal itu? Bagaimana Yesus menolong orang yang sakit secara jasmani saja? Mari kita lihat. Mari kita belajar dengan seksama dan mengerti cara bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Ayat 38, kemudian dia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi sini ibu mertua Simon itu tidak kerasukan saudara, cuma sakit demam saja. Mereka minta Yesus supaya menolong. Jadi bagaimana Yesus menolong dia? Mari. Ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi saudara, apakah di sini Yesus pakai doa? Pakai doa tidak? Ya, itu tidak. Pakai doa. Tidak saudara. Yesus pakai menghardik, sama seperti tadi menghardik setan. Sekarang Yesus menghardik demam. Tindakannya sama saja. Dia keluar perintah, pergi. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami menghardik demam ini? Apa dia panggil nama Bapa dulu, saudara? Tidak ada, saudara.
apakah Yesus tutup mata, saudara? Tidak. Karena ini bukan doa. Ini menangking musuh, menangking sakit penyakit. Jadi nggak ada tutup mata, saudara. Matanya melek. Apakah ada kegiatan seperti puji-pujian atau nyanyi-nyanyi, dansa-dansa dengan lain-lain kepada Bapa? Ada tidak? Ada puji-pujian? Ada haleluya? Tidak ada sama sekali, saudara. Bukan Yesus tidak pernah memuji Tuhan, memang sering dia memuji Bapaknya. Tapi di sini, waktu dihadapi oleh musuh, nggak ada puji-pujian. Tapi apa? Keluar perintah menghardik, pergilah. Saudara, apakah di sini Yesus Tuhan memakai karunia kesembuhan? Saudara, pernah dengar ya karunia kesembuhan? Pernah dengar ya? Nah, saya tanya, apakah di sini Yesus pakai karunia kesembuhan untuk menyembuhkan ibu mertua Simon? Ya atau tidak? Mari kita menyelidiki hal ini ya. Ini karunia kesembuhan atau bukan? Nah, saudara, Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadah itu, kan? Tindakannya sama, pakai menghardik. Ini dari tadi waktu di rumah ibadah Yesus menghardiknya, katanya dia keluar daripadanya dan semua orang takjub. Mereka berkata, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Jadi saudara, tadi menghardik setan itu, sekarang menghardik demam. Tindakan yang sama. Tadi waktu menghardik setan, dia pakai apa? Pakai wibawa atau pakai karunia kesembuhan? Pakai wibawa. Jadi waktu dia menghardik demam itu, pakai karunia kesembuhan atau wibawa? Pakai wibawa, pakai otoritas, pakai kuasa. Jadi saudara, ini bukan manifestasi daripada karunia kesembuhan. Bukan. Ini menjalankan wibawa saja dengan keluar perintah, dengan menghardik. Amin, saudara. Bukan karunia kesembuhan di sini. Jadi wibawa itu sama dengan otoritas. Jadi di sini Tuhan Yesus memakai wibawa atau otoritas untuk menghardik, yaitu keluar perintah keras kepada demam itu. Jadi jelas Tuhan Yesus tidak memakai karunia kesembuhan untuk menyembuhkan ibu mertua Simon. Ya? Nah, memang karunia kesembuhan itu ada, memang ada. Tapi di sini Yesus tidak pakai karunia kesembuhan itu. Tidak. Dia pakai otoritas, pakai kuasa, pakai wibawa. Mari kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama lagi, saudara. Nah, bagi yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah membaca perjanjian baru, saya ingin bertanya, di manakah karunia kesembuhan diajarkan di perjanjian baru? Di mana ya? Di 1 Korintus 12. Betul. Ya. Karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Betul. Ya. Nah, jadi kapan karunia kesembuhan tersedia untuk gereja untuk pertama kali? Kapan karunia kesembuhan tersedia bagi gereja untuk pertama kali? Karunia kesembuhan itu karunia siapa, saudara? Karunia siapa? Roh Kudus. Kapan Roh Kudus datang? Pada hari Pentekosta. Jadi paling awal kapan karunia Roh Kudus itu tersedia bagi gereja? Paling awal kapan? Pada hari Pentekosta, pada waktu Roh Kudus turun. Jadi yang mana tersedia lebih dahulu? Otoritas
atau karunia kesembuhan. Otoritas lebih dulu sudah ada. Amen. Karena otoritas itu dipakai oleh Yesus di dalam keempat Injil. Injil itu mendahului hari Pentakosta. Amin, saudara. Jadi yang lebih dulu adalah otoritas, kuasa di bawah. Nanti pada hari Pentakosta baru tersedia bagi gereja karunia kesembuhan sebagai salah satu karunia daripada Roh Kudus. Jadi otoritas dan tenaga untuk kesembuhan tidak sama dengan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Nah, saudara perhatikan hal ini ya. Otoritas dan tenaga kesembuhan berbeda jauh dengan karunia kesembuhan. Tidak sama. Yang Yesus pakai di sini adalah kuasa dan tenaga kesembuhan, bukan karunia kesembuhan. Nah, mungkin belum semua punya karunia kesembuhan, tapi tidak jadi masalah. Yesus ada di dalam diri saudara, jadi saudara punya otoritas, saudara punya tenaga kesembuhan, karena Yesus ada di dalam diri kita. Jadi walaupun tidak semua punya karunia kesembuhan, tidak jadi masalah. Kita punya kuasa menguasai setan-setan, kita punya kuasa menyembuhkan orang sakit. Amin, saudara. Yang tuli artinya tidak bisa mendengar, telinganya ada masalah. Kalau gagap artinya tidak bisa bicara, lidahnya ada masalah. Ya, nah, dan mereka minta supaya Yesus menjamah orang itu. Jadi kira-kira di mana Yesus menjamah orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara? Kira-kira di mana? Di telinga dan di lidahnya, betul. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ya. Kenapa, saudara? Supaya tenaga kesembuhan keluar langsung ke telinganya yang belum bisa mendengar. Amin. Jadi kalau ada orang tuli, bagaimana dilayani, saudara? Carinya ke mana? Ke sini ya? Ke sini? Ke sini? Enggak, telinga ya, masuk telinga. Masuk semua, jangan hanya di luar saja. Masuk semua, begitu ya. Supaya tenaga kesembuhan masuk ke telinga itu, dibukakan, orang itu bisa mendengar ya. Apakah ini otoritas atau tenaga kesembuhan yang jalan? Tenaga kesembuhan, ya, melalui jamahan. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Terus dia meraba lidah orang itu. Kenapa lidahnya diraba? Supaya apa yang keluar? Supaya apa yang keluar? Tenaga kesembuhan keluar lewat jamahan. Amin. Amin. Lewat jamahan. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya terbukalah. Di sini Yesus keluar perintah, terbukalah. Waktu dia berkata terbukalah, apakah itu jalan otoritas atau menjalankan tenaga kesembuhan? Kemana? Otoritas, dia menjalankan otoritas kan? Otoritas itu dijalankan dengan keluar perintah selalu. Jadi di sini Yesus menjalankan kedua cara itu, dua-duanya dijalankan. Yang ini tenaga kesembuhan, ini tenaga kesembuhan. Tapi ephata, terbukalah, itu menjalankan otoritas ya, atau kuasa. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya.
dan dia dapat berbicara. Nah, saudara, kenal nggak orang yang tuli dan gagap? Ada nggak? Ada nggak? Bukan di sini, tapi di kampung saudara ada nggak orang yang tuli dan gagap? Banyak. Ini kesempatan bagimu, saudara. Amen. Ini kesempatan, mereka harus dicari, ditanya mau nggak disembuhkan oleh Gusti Isa. Mau nggak disembuhkan oleh Gusti Isa? Pasti mereka mau. Kan mereka juga percaya Isa, tapi sebagai Nabi. Tapi setahu mereka, wah itu sama-sama Isa ya. Jadi mereka pasti mau. Terus saudara bagaimana? Carinya masuk telinga ya. Dua-duanya ya. Terus keluar perintah dalam nama Isa, terbukalah sekarang. Jadi dengan ini mengeluarkan tenaga kesembuhan. Dengan keluar perintah terbukalah dalam nama Isa, itu menjalankan otoritas. Pasti dia mulai mendengar, saudara. Ya, pasti dia dites. Pasti dia mulai mendengar. Ya. Nah, kalau pertama kali belum sembuh total, diulangi lagi. Kedua kali atau ketiga kali sampai sembuh total. Mujizat yang dahsyat, saudara. Nanti pasti dia bertobat percaya kepada Gusti Isa. Dan saudara, itu caranya. Itu cara pemakaian hal ini, saudara. Bagaimana kalau itu harus pakai ludah, ya? Saya tidak mengerti kenapa Yesus pakai ludah. Terus terang saya nggak ngerti. Saya nggak pernah pakai. Tapi kalau Roh Kudus suruh saudara pakai, ya tunduklah. Tapi minta izin dulu. Boleh saya meludahi saudara? Sama pakai air, iya, nggak sembuh juga. Tapi saya ya nggak pernah pakai ludah, pakai menjamah saja. Ya, terserah saudara ya. Nah, kalau orang sakit gini, ada satu kali saya bilang seorang ibu, dia nggak bisa lihat ke sini. Kaget sayanya sendiri, nggak pengen nggak begitu, tapi dia minta, dia punya iman, sudah lama jalan. terus hasilnya? Nggak lihat. Nah, satu lagi. Markus 8, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi kira-kira di mana saudara menjamah orang yang buta? Di mana saudara? Matanya. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah lihat sesuatu?" Nah, saudara, dia meletakkan tangannya atasnya. Di mana dia meletakkan tangannya? Matanya, saudara. Nah, pernah di Meksiko ada orang hamba Tuhan yang pernah kita latih dia ke situ. Dia membawa firman Tuhan, membawa Injil. Ternyata ada seorang ibu yang buta. Ya. Nah, ibu ini memang dia tahu Alkitab, dia tahu ayat ini. Yesus pernah pakai ludah untuk membukakan mata orang buta. Jadi dia minta, ayo silakan pakai ludah saja, pakai ludah saja. Nah, hamba Tuhan ini dari Kanada, dia rasa nggak mau, ya agak jorok pakai ludah, nggak mau. Jadi dia, oh pakai ludah boleh. Jadi mau nggak mau dia, terus dia menjamah dia atas matanya, melek matanya. Haleluya. Oh, maaf ya. Di sini. Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan
lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ini saudara, apakah sudah sembuh total? Belum. Separuh sembuh saja. Dulu buta total. Sekarang bisa melihat sesuatu tapi kurang jelas. Itu manusia seperti pohon-pohon. Tidak. Jadi kenapa? Yesus ambil tindakan apa? Apakah Yesus berkata, pasti kamu kurang iman? Ada begitu tidak, saudara? Apakah Yesus jawab, pasti kamu ada dosa, maka tidak sembuh total? Ya atau tidak? Tidak, saudara. Bagaimana tindakan Yesus? Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Diulangi untuk kedua kalinya, saudara. Hasilnya, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Jadi diulangi, saudara. Dan di mana Yesus meletakkan tangannya? Di mana? Matanya. Jadi di sini yang jalan apakah tenaga kesembuhan atau otoritas? Tenaga kesembuhan. Karena di sini Yesus tidak keluar perintah, nggak ada keluar perintah, cuma menjamah mata saja. Jadi yang jalan di sini tenaga kesembuhan saja. Jadi saudara boleh menangani satu orang sakit berulang-ulang kali sampai sembuh total. Amin. Habis pertama kali tanya dulu, sudah baik, sudah sembuh. Nah, kalau orang itu bilang, ya lebih enak dikit tapi masih sakit. Jadi gimana ya tindakannya? Sekali lagi, tembak musuh itu dalam nama Yesus sembuh total. Mungkin kedua kali atau ketiga kali sembuh total. Tapi harus tekun, ya, harus tekun, jangan begitu saja. Kalau pertama kali nggak sembuh, kita bilang, bukan kehendak Tuhan, maaf. Ya. Jangan begitu cepat sebut itu. Amin. Di mana kita memindahkan gunung, satu proses. Perhatikan pada kedua mujizat ini, Tuhan Yesus tidak pijat, pencet atau gosok orang sakit itu. Kadang-kadang kita melayani orang sakit, kita mau memijat orang itu dalam nama Yesus, sembuh atau menggosok dia sembuh karena kita sayang dia, sembuh. Pernah Yesus begitu tidak, saudara? Pakai pijat atau menggosok, pernah tidak, saudara? Saya rasa tidak. Nggak usah, saudara, jangan macam-macam. Pokoknya menjamah saja. Lewat jamahan, bahasa, bukan bahasa, tenaga kesembuhan itu keluar. Amin, saudara. Jadi jangan macam-macam. Amin. Apakah pernahkah Tuhan Yesus gemetar pada waktu melayani orang sakit? Dalam nama Yesus sembuh. Pernahkah ada gemetar? Tidak ada, saudara. Jadi jangan macam-macam. Kalau tampar boleh tidak? Dalam nama Yesus sembuh. Pernah Yesus begitu, saudara? Tidak pernah. Makin sakit boleh. Dalam nama Yesus sembuh. Orangnya mati, setannya masih di situ. Jangan makin sakit. Tidak usah, Yesus tidak pernah melakukan. Otoritas saja, keluar dalam nama Yesus. Nambah-nambah, ada nggak? Haleluya, nambah-nambahin lah. Bagaimana? Menonjok. Pakai tonjok boleh? Jangan, nanti orang mati. Makin menjamah saja. Dan supaya tenaga kesembuhan keluar. Ya. Jangan yang lucu-lucu, ya. Apakah Yesus pakai
mendorong sampai orang rebah. Pernah? Tidak, Yesus. Jadi jangan sampai orang itu ditolong terus dia jatuh. Pernahkah Yesus pakai tiup untuk menyembuhkan orang? Pernah tidak? Tidak. Jadi saudara jangan yang aneh-aneh, jangan macam-macam. Amin. Pakai menjamah saja dengan keluar perintah dengan otoritas. Memang kalau saudara ada gereja di mana mereka mempraktikkan hal-hal seperti itu, saudara, memang ada banyak, tapi nggak usah ikut, saudara. Ikut Yesus saja, amin. Ikut Yesus daripada tradisi manusia. Ikut Yesus. Nah, seringkali Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tetapi tidak setiap kali, saudara. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas yang hanya keluar perintah saja. Itu dari Lukas pasal 7. Jadi otoritas untuk menyembuhkan berbeda dengan tenaga kesembuhan. Saya harap itu jelas sekali, ya. Jelas? Jadi kalau misalnya saudara kenal orang sakit, ya. Misalnya ada orang di kampung sakit jantung, ya. Saudara di sini, di Bandung, di kota. Kita mau layani dia dari jarak jauh. Ya. Kita pakai otoritas atau tenaga kesembuhan untuk melayani dia dari jarak jauh. Otoritas, ya. Dia kan jauh, nggak bisa dijamah. Tangan kita terlalu pendek. Ya. Jadi pakai otoritas, keluar perintah dari jarak jauh. Di kampung, kenal nggak orang yang sakit jantung yang di kampung yang tidak datang ke sini? Kenal nggak yang sakit jantung di kampung? Ya. Kalau ada, nanti sore kita menjalankan kesembuhan melalui jarak jauh. Saudara pakai HP. Di sini dari ruangan ini keluar perintah kepada orang yang sakit jantung di kampung, mereka bisa sembuh. Tapi harus ada orang yang sakit jantung. Ada orang sakit jantung nggak di kampung? Kenapa? Nggak ada. Sayang nggak ada. Atau mungkin penyakit lain lagi terjadi masalah. Nanti kalau ada waktu kita menjalankan kesembuhan melalui jarak jauh di HP. Ya. Istri saya yang mimpi. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersebutlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Saudara, di sini Yesus pakai yang mana? Otoritas atau tenaga kesembuhan? Tenaga kesembuhan, betul. Jadilah engkau tahir. Di sini Yesus pakai apa? Otoritas. Dan dua-duanya dijalankan. Apakah Yesus berdoa untuk orang ini? Apakah itu merupakan doa, saudara? Bukan doa. Yesus tidak berkata, "Bapa, kami perintahkan orang ini menjadi tahir." Dia tidak sebut nama Bapa. Tidak. Yesus tidak tutup matanya. Tidak ada penyembahan yang dinaikkan kepada Bapa. Sama sekali tidak ada. Nah, apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan, saudara? Ya atau tidak? Tuhan pakai karunia kesembuhan? Tidak. Waktu ini belum ada karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan tersedia mulai hari Pentakosta. Ini masih
sama Injil. Jadi Tuhan pakai apa? Pakai tenaga kesembuhan dan apa lagi? Otoritas. Jadilah engkau tahir. Dan orang itu sembuh seketika itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi saudara perhatikan kata ini. Seketika itu. Seketika itu. Artinya 2 minggu baru sembuh saudara? 2 minggu baru sembuh saudara? Tidak. Seketika itu. Ini namanya otoritas. Ya. Kalau saudara punya otoritas, waktu keluar perintah, seketika itu bawaan itu tunduk. Amin saudara. Seketika itu. Itulah otoritas. Amin saudara. Jadi waktu saudara berjalan pada otoritas, itu musuh itu, penyakit itu harus tunduk seketika itu juga. Kalau dia nggak tunduk, kita marah. Kita marah. Kamu tahu aku siapa? Aku bos. Aku perintahkan engkau keluar. Keluar sekarang dalam nama Yesus. Harus begitu sifat sebagai bos. Ya, saudara. Nah, ini bukan daging kita. Ini namanya amanah yang kudus. Satu lagi, Matius 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah itu, ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Ini menjalankan apa saudara? Otoritas atau tenaga kesembuhan? Yang mana? Otoritas, benar. Yesus tidak pakai doa. Yesus tidak berkata, Bapa, kami perintahkan orang ini mengeluarkan tangannya. Tidak. Yesus tidak tutup mata. Yesus tidak menyembah. Tidak ada penyembahan yang ditanyakan kepada Bapa. Apakah ini manifestasi karunia kesembuhan atau tidak saudara? Yesus menjalankan karunia kesembuhan atau tidak? Tidak. Pada waktu itu belum ada karunia kesembuhan. Mau bikin demonstrasi. Saudara sudah mengerti ya cara menyembuhkan orang sakit. Keluar perintah dan menjawab. Sekarang dijalankan. Amin. Di siapa ada penyakit, mungkin sakit kepala atau sakit lutut, sakit pinggang, siapa mau disembuhkan? Apa sakit apa? Bahunya sakit, silakan. Ayo, kita berdiri maju ke depan. Siap. Ini ya, ibu. Duduk. Di sini aja boleh. Di sini aja boleh. Ayo. Ini Pak Jeffrey. Jadi Bapak sakit di mana? Di sini. Ini udah kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu kenapa. Sudah ke dokter? Belum. Okay. Dokternya di surga, namanya Gusti Isa. Nah, jadi begini kita akan mempraktikkan kedua cara yang sudah kita pelajari. Yang pertama, keluar perintah kepada siapa? Kepada sakitnya, penyakitnya. Cara yang kedua, rumpangan tangan. Di mana kita meletakkan tangan kita? Di mana? Kepalanya, perutnya. Di sini, di bahunya. Amin. Ya. Ya, sudah berapa lama? Lama. Tiap hari. Tiap hari. Jadi sekarang ini rasanya, rasa sakit. Udah lama. Sakit terus. Udah lama sekali. Berapa lama? Yesus bisa menyembuhkan dia tidak? Bisa. 6 tahun. Saudara bisa menyembuhkan dia tidak dalam nama Yesus? Bisa. Bisa, karena Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Nah,
Bapak percaya tidak sekarang ini sembuh dalam nama Yesus? Percaya. Itu punya iman. Seperti ibu yang sakit pendarahan itu mendatangi Yesus dari belakang, menjamah jubahnya. Seketika itu juga yang ngalir tenaga kesembuhan. Bapak ini juga punya iman yang sama. Tapi kita kan mau menjamah Yesus, tapi Yesus nggak ada di sini. Ya. Gimana Yesus? Yesus nggak ada di sini. Jadi bagaimana kita menjamah Yesus? Yesus ada di dalam diri kita. Jadi kalau menjamah kita berarti menjamah Yesus, atau kami yang menjamah Bapa, itu Yesus menjamah Bapa, sama aja. Amin. Ya. Jadi walaupun Yesus sekarang ada di sebelah kanan Bapa yang di surga, tapi oleh Roh Kudus dia ada di dalam diri kita. Jadi Yesus ada di sini. Jadi dia akan sembuh karena Yesus ada di sini, di dalam diri kita. Amin. Amin. Yang Yesus lakukan, kita juga akan lakukan. Penumpangan tangan dengan keluar perintah. Amin. Nah, sekarang saya tutup mata boleh? Boleh tutup mata? Boleh. Saya tidak akan doakan dia. Saya menyembuhkan dia. Saya menembak musuh yaitu sakit di sini. Boleh tutup mata? Tidak. Ya. Kalau saudara prajurit mau menembak musuh, boleh tutup mata. Boleh. Jangan. Nanti nembak diri sendiri. Kalau tutup mata, ya. Jadi mata saya terbuka, saya lihat kemana? Lebih baik saya lihat ke sini, di mana ada sakit. Jadi nanti perintah saya diarahkan ke situ. Ya. Jadi kalau nembak musuh, apa lihat ke sana, ya. Musuhnya di situ, kita mau nembak, lihat ke sana boleh. Jangan lihat musuhnya. Amin. Sama aja, ya. Jadi di sini, ya. Sudah siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Gusti Isa, kami menengking sakit ini. Kalau ada roh sakit penyakit keluar daripadanya, jangan balik. Sakit ini hilang total, bahu sembuh. Yesus menyembuhkan engkau. Nah, coba digerakkan sekarang. Masih ada. Ada perubahan? Ada perubahan. Sekarang ada ringan. Puji Tuhan, tapi belum sembuh total. Sembuh berapa persen sembuhnya? 60% sembuh, ya. Jadi gimana sekarang? Dia belum sembuh total, gimana? Sekali lagi seperti tadi Yesus waktu melayani orang buta kedua kalinya, ya. Amin. Amin. Sekarang di sini pindah, ya. Dalam nama Yesus. Jadi ikut, ya, ikut buka suara. Dalam nama Yesus, sembuh total. Sakit ini hilang. Hilang total. Tidak boleh balik kembali. Yesus menyembuhkan engkau. Sembuh total. Coba digerakkan. Sedikit. Makin enak. Iya. Makin enak. Sekarang berapa persen sembuh? 90. Sedikit lagi pokoknya. Paling 50% lagi ada. Yang sakitnya. Ayo, Gustio. Sedikit lagi. Di mana? Sini. Dalam nama Yesus, sembuh total. Kami menengking sakit ini. Kami perintahkan pergi. Lenyap. Keluar. Sembuh. Pulih total. Dalam nama Gusti Isa. Engkau sembuh total. Jangan balik kembali. Enak. Haleluya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak bisa berbuat yang sama bagi orang lain yang sakit. Amen. Sama aja. Yesus ada di dalam dirimu. Bapak akan menjadi saksi bagi Gusti Isa yang sangat menghasilkan banyak buah baginya. Amen. Jauh lebih berkuasa daripada semua dukun-dukun. Karena ini namanya Gusti Isa. Puji Tuhan. Nah, jangan kasih dia balik ya. Ini kadang-kadang nakal, bisa nakal. Jadi kalau dia mau balik, Bapak gimana? Tindakan yang sama. Tidak boleh, keluar, pergi dalam nama Yesus. Dia lari. Amin. Jadi dijaga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bekas di Surabaya yang dulu Sakitnya di mana? Mata buka ya. Pas di situ dia letakkan tangan, ya, jangan dipijit, tapi jangan didorong. Letakkan tangan, jangan dipindah-pindah. Ibu itu. Nah, 1 bulan dia sakit muntah ya. Letakkan tangannya pas di tempat sakitnya. Dua tangan juga boleh. Ya, ayo, mata terbuka. Ya, siap kita ada jamahan supaya tenaga itu keluar, jadi tangannya jangan pindah-pindah ya. Tangannya di situ. Oke, ayo. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Tangannya jangan pindah supaya itu tenaga keluar kan, mengalir ya. Jadi kalau tangannya diangkat, tenaganya nggak kena lagi. Ya, mata terbuka. Lebih kuat lagi. Pak Elias, coba tolong mana Pak Elias? Pak Elias yang ya. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Otot, tulang, sendi sembuh. Otot, tulang, sendi sembuh. Sakit hilang. Sakit hilang. Engkau bebas dari sakit ini. Engkau bebas dari sakit ini. Sembuh kau. Sembuh kau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang ditanya, suruh dicoba tangannya. Bu angkat. Siapa sembuh? Bilang ada sedikit lebih besar. Ada. Siapa sudah sembuh? Yang sudah sembuh? Ini ada sembuh sedikit. Ini ada sembuh. Tapi sudah ada baikan. Ya, ada baikan. Ada perbedaan. Nanti diteruskan. Ini ada baikan. Ada sedikit lagi. Ada baikan? Ini ada baikan. Ada enak. Ada enak sedikit. Tapi belum Oke. total. Ini mama ya. Ya, lagi kita sama-sama Jadi ya. ada banyak yang sudah sembuh sebagian ya. Teruskan. Ayo diulangi lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Engkau dilepaskan dari sakit penyakit ini. Kau dilepaskan dari sakit penyakit. Sembuh total. Sembuh total. Tulang sendi sembuh. Tulang sendi Sembuh. Kalau ada roh sakit keluar. Kalau ada roh sakit keluar. Semua keluar. Semua keluar. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Sembuh. Sembuh. Aku perintahkan kamu sembuh total. Aku perintahkan kau sembuh total. Pada saat ini. Pada saat Saat ini. Ayo. Tanya. Coba. Ulurkan makanan. Naikin dalam nama Yesus. Sedikit lagi. Naikin dalam nama Yesus. Sudah 90% ya? Wah, ini sudah 90%. Haleluya. Sembuh. Sudah sembuh? Masih ada lagi? Sedikit lagi. 90%. Sudah enak kan? 90%. Sudah 90%. Gimana Ibu? Tinggal 10%. Masih ada sakit? Tinggal Masih ada. 10%. Nama Yesus. Masih ada tapi sudah baik. Ini sudah berubah ya. Sudah berubah ya? Sudah berubah. Ada sedikit ya. Ada sedikit. Soalnya nggak bisa ngangkat sedikit. Tadinya tidak bisa diangkat ini. Tadi tidak bisa diangkat tadi. Bisa sedikit. Sekarang sudah bisa. Oke, enggak. Ya. Berarti sudah ada. Oke. Ini sudah masih ada lagi. Sembuh. Puji Tuhan. Masih ada sedikit. Sudah sembuh. Sudah sembuh? Sudah sembuh? Sembuh. Nah, ini Ibu sudah sembuh. Haleluya. Ya. Sembuh. Lanjutkan lagi sekali lagi. Ronde ketiga. Alright, Lucille, let's do it. Number 3. Ya. Jangan andalkan saya ya, karena Tuhan Yesus ada di dalam kamu. Oh ya, ikutin saja. Sama. Ikutin. Ya, sama-sama.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Tulang sendi. Tulang sendi Sembuh. Balik ke tempat semula. balik Balik ke tempat semula. Dipulihkan engkau. dipulihkan. Pulihkan. Tidak boleh sengsara lagi. Tidak boleh sengsara lagi. Tuhan menyembuhkan Tuhan engkau. menyembuhkan engkau. 100%. 100%. Sembuh. Sembuh. Coba. Oke. Coba. Oke, ditanya. Ulurkanlah tanganmu. Ulurkan tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat. Sembuh. Puji Tuhan. Lebih tinggi lagi. Lagi mana? Tinggi lagi. Oh, ini jatuh loh. Gimana Ibu? Oh ya. Siapa sudah sembuh total? Semua bengkak hilang. Coba coba lagi, coba terus. Ya. Trauma jatuh. Tidak usah takut. Ya. Ini trauma jatuh. Dipegang masih Ibu gimana? Udah sembuh? Hilang. Nah, Ibu udah? Tuhan menghibur Oke, sekali lagi. segala takut. Ini udah 100%. Sudah sembuh. Puji Tuhan. Ibu ini Puji Tuhan. sembuh total. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam nama Gusti Isa sudah sembuh. Ayo coba perintahkan sendiri. Udah gini Pak, udah agak sakit kalau dipegang hasilin. Oh, sekarang pegang. Iya. Usir. Angkat tanganmu, Bu. Bilang sendiri Angkat aja. tanganmu. Usir. Dalam nama Tinggi-tinggi. Haleluya. Sembuh. Haleluya. Makin sembuh dia. Makin sembuh. Ada Haleluya. Ada. Mas, di mana Mas? perintahkan. Di sini. Hilang. Ayo lagi. Kalau dipegang Lino, kalau digitu-gitu mah enggak, coba aja sih. Sendinya. Ya udah. Sudah. Ya. Sudah. Iya. Haleluya. Sudah Puji sembuh. Tuhan. Sembuh total. Balik kembali. Puji Tuhan. Sudah sembuh. Balik ke tempat semula. Masuk sendiri. Dalam nama Yesus. Otot yang buka. Yang bengkak. Semua pulih. Semua sakit hilang. Semua takut hilang. Sembuh. Gusti Isa menyembuhkan kau. Habis ini nanti tinggal 5 menit lagi. Udah baik kan? Nanti kalau belum juga kita bisa lanjutkan nanti. Yesus, roh yang Bagaimana? menekan dia engkau pergi. Sudah enak kan? Roh kesedihan, Sedikit lagi. stres, Sedikit. trauma, pergi engkau dalam nama Yesus. Coba perintahkan. Engkau Sendiri aja. dibebaskan. Tuhan membebaskan. Tuhan bebaskan. Sembuhkan. Engkau Saya. sembuhkan. Engkau sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sekarang juga. Sekarang juga. Dalam nama Yesus. Kami panggil, kami katakan sembuh 100%. Tulang-tulang yang rusak pulih. Saraf-saraf yang rusak pulih. Roh-roh yang jahat keluar dalam nama Yesus. Sembuh total. Sekarang Coba. engkau bebas. Bebas. Semua kutuk hilang. Hilang. Sudah lebih enak. Rasanya gimana?